Anak-anakku, jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran TIK. Pagi ini kita akan memperdalam tentang materi email setelah pada pertemuan lalu kita sudah membahas secara umum ya, misalnya mengenai definisi, sejarah, terus pentingnya email dan email sebagai suatu layanan. Nah, jadi sekarang kita akan fokus ke materi tentang istilah-istilah email, ya, karena ada banyak istilah-istilah email yang perlu kalian pahami agar kalian memiliki eh, penilaian atau pandangan tentang email yang benar dan lengkap ya, atau komprehensif. Jadi kita langsung saja ya materinya yang berkaitan dengan istilah-istilah email ini. Nah, dalam dunia email itu akan banyak kita temui beberapa istilah yang mungkin penting kalian pahami ya, agar kalian bisa mengoptimalkan pemanfaatan email dan mengambil manfaat yang besar setelah menguasai email. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan mendaftar email ya, istilah dalam mendaftar email. Istilah dalam mendaftar email itu diantaranya ada sign up ya. Sign up itu adalah mendaftar. Jadi bagaimana proses pendaftaran itu dimulai dengan mencari kata sign up, walaupun sekarang mungkin kita sudah disediakan dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya membuat email atau mendaftar email gitu. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah sign in ya. Sign in itu setelah kita mendaftar, kita bisa melakukan sign in atau masuk ke pengelolaan email. Tentu saja di sini dengan mengisi username dan password yang kita isi pada saat proses pendaftaran. Gitu. Kemudian sign out ya, istilah sign out itu adalah istilah kalau kita keluar dari pengelolaan email ya. Jadi bukan berarti kita menghapus atau keluar dari keanggotaan email ya, tapi keluar dari pengelolaan, misalnya kalau kita membuka email di perangkat publik, misalnya di warnet ya, atau di kantor, di sekolah, itu kamu jangan lupa sign out atau log out ya. Jadi agar pesan-pesan yang masuk ke kotak surat kamu itu tidak dibaca oleh orang lain, karena email itu kan isinya biasanya sangat pribadi. Nah, kemudian login dan logout itu sama ya. Jadi kalau sign in itu sama dengan login, kalau sign out itu sama dengan logout. Nah, kemudian kita pelajari anatomi ya, yang berkaitan dengan anatomi email. Nah, anatomi email ini adalah tampilan setelah kita sign in atau login. Nah, di bagian kanan itu biasanya bilah kanan dari layar ya, kalau kita menggunakan laptop atau PC ini ya. Kalau di handphone mungkin itu menggunakan semacam pop-up ya, atau semacam sidebar. Nah, di bagian kanan itu biasanya kita disediakan tools untuk mengirim atau compose istilahnya, write email. Jadi kalau kita sudah membuka mau mengirim pesan, kita cari tulisan compose atau write ya, atau tulis ya kalau bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah kita pencet tombol kirim atau tulis email ya, atau compose, yang pertama kita isi adalah to ya. To itu adalah
alamat email tujuan. Jadi kepada siapa pesan email yang akan kita buat itu ditujukan. Cara menulis pesan email tujuan itu harus lengkap ya. Artinya misalnya mulai dari bagian kiri dari simbol atau akeong ya, dan di bagian kanannya. Di bagian kiri itu adalah identitas dari host ya. Nah, sedangkan di bagian kanan itu istilahnya network ID-nya. Jadi host ID dan network ID-nya harus lengkap dalam menuliskan alamat email tujuan. Nah, from itu biasanya tentu saja dari kita sendiri ya. Jadi sudah tertulis from itu dari email saat kita login. Nah, kemudian sudah ditulis tujuan, itu kita biasanya diminta mengisi subjek atau judul ya, atau kadang-kadang title istilahnya ya. Itu akan kita isi dengan ringkasan pesan ya. Jadi tentang apa pesan yang akan kita kirim itu ditulis di form subjek. Sedangkan pesannya sendiri kalau banyak ataupun sedikit itu kita masukkan di body ya, atau di bagian pesannya itu sendiri. Nah, kemudian ada kalau kita menyisipkan file ya, misalnya foto atau pekerjaan kita dengan Excel, dengan Word ya, atau desain, itu kita sertakan di attachment ya, attachment. Jadi attachment adalah file yang disertakan saat kita mengirim email. Nah, kemudian tadi kita menulis to ya, ditulis dengan alamat email tujuan. Nah, alamat email tujuan bisa ditulis di carbon copy atau CC dan BCC juga ya. Tapi itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan kalau kita menulis di to ya. Jadi kayak kita bikin surat juga kan ada CC-nya ke siapa ya, semacam tembusan ya. Tembusan ke siapa. Kalau BCC itu kepanjangan dari blind carbon copy. Nah, lalu kalau kita menerima email itu kita bisa langsung membalas tanpa harus memilih write atau compose ya. Jadi kita cukup memilih reply. Jadi ada pesan masuk, kita pilih reply, langsung kita tulis pesannya, nggak usah ditulis ke siapa lagi karena otomatis pesan itu akan dikirim ke email yang mengirimi kita email. Nah, kemudian forward itu kalau kita misalnya menerima sebuah pesan yang mungkin perlu dibaca oleh orang yang lain ya, alamat email yang lain, nah kita bisa pilih forward. Jadi dilanjutkan gitu, emailnya dikirim kembali ke orang lain. Nah, terus header ya. Header itu adalah judul email. Jadi itu bagian dari email selain body ya. Jadi selain isi pesan itu ada header. Nah, header itu selain from, to, subject ya. Itu sebenarnya ada banyak ya. Ada panjang, cuma informasi-informasinya mungkin sifatnya teknis ya. Tapi biasanya kalau orang IT itu kalau meneliti sebuah pesan yang mungkin katakanlah mencurigakan atau ingin kita verifikasi, kita bisa melihat header-nya. Atau ingin mengetahui kapan email itu dikirim ya, pada hari apa, jam berapa, menit berapa. Nah, itu informasi-informasi lain selain pesan yang masuk ke inbox kita yang bisa kita baca untuk mengetahui perinciannya. Jadi itulah kaitannya yang dengan pesan-pesan yang masuk ya. Nah, sekarang berkaitan dengan kelompok ya, atau mungkin kategori sebenarnya ya. Jadi pesan itu di bilah kiri kalau di layar laptop ataupun PC,
itu paling atas biasanya ada inbox ya. Nah, inbox itu adalah kotak surat yang berisi pesan-pesan yang masuk ya. Tapi tidak semua pesan masuk sebenarnya ke kotak surat. Jadi email itu biasanya dilengkapi dengan teknologi filtering atau menyaring ya. Jadi kalau ada email yang mencurigakan, ada yang langsung dimasukkan ke dalam kategori spam. Jadi kalau email yang jumlahnya banyak, beruntun, itu biasanya langsung diblokir atau masuk kategori spam. Nah, ada juga istilah lain ya, yang mungkin mirip dengan spam gitu. Tergantung dari layanan email apa yang kita gunakan. Nah, kemudian ada draft ya. Draft itu adalah pesan-pesan yang kita rancang tapi belum ingin kita kirim ya. Kita bisa menulis dulu, tapi sesudah selesai pesannya kita buat itu tidak langsung kita klik kirim. Jadi itu akan dianggap sebagai sebuah draft ya. Mungkin kita buru-buru ya pas nulis baru separoh terus tiba-tiba dipanggil orang tua ya atau ada keperluan lain ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu kita bisa simpan sebagai draft dulu pesannya. Sedangkan pesan yang sudah terkirim itu akan ada di dalam kelompok send item atau kategori pesan yang sudah terkirim ya. Jadi kalau misalnya kita mengirim sebuah pesan ke teman, terus teman bilang belum diterima, pesannya belum masuk ke saya katanya. Nah, itu kita bisa cek dengan melihat di kategori pesan terkirim. Kalau misalnya ada, berarti si penerima harusnya sudah masuk ke inbox dia. Gitu. Jadi tidak bisa beralasan gitu. Kalau di dunia email ya, di bidang IT itu orang nggak bisa atau sulit berbohong karena semuanya terarsip dengan baik. Kalau ada pesan yang tidak kita butuhkan lagi, kita bisa buang ke tong sampah ya atau trash ya. Jadi ada kategori pesan trash. Nah, di situ pesan-pesan yang ingin kita hilangkan itu tidak langsung dihapus ya, melainkan disimpan di trash seperti di komputer ya atau di recycle bin istilahnya ya kalau di komputer itu. Nah, lalu kalau di inbox ada pesan-pesan yang menurut kita penting ya, kita bisa tandai ya. Jadi mark misalnya dengan bintang ya, nanti otomatis kalau kita ingin mencari lagi kita tinggal klik mark ya. Pesan yang tertandai. Jadi enggak semua pesan yang biasanya ribuan itu muncul di dalam inbox, tapi hanya yang sudah kita tandai sebagai pesan-pesan penting ya. Itu. Nah, selain itu kita bisa juga membuat kategori ya, kategori pesan. Misalnya kita sering menerima pesan dari pengirim tertentu ya. Katakanlah misalnya dari online shop ya, dari Tokopedia suka menerima pesan. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam satu kelompok tertentu atau pesan dari Pak Guru ya. Nah, kamu bisa buat kategori guru gitu. Jadi pesan-pesan dari guru itu disimpan di dalam kotak khusus ya, kelompok khusus gitu. Nanti kamu bisa praktekkan ya, membuat kategori untuk menampung pesan-pesan tertentu. Seperti itu ya. Jadi mengelola email itu nggak sesederhana seperti yang kita bayangkan ya, seperti menggunakan WhatsApp atau aplikasi Messenger. Banyak fitur-fitur email yang begitu melimpah dan kalau kita manfaatkan itu akan memberi kemudahan yang sangat besar ya email itu
buat kita. Seperti yang sudah Bapak terangkan di pertemuan lalu ya. Nah, kemudian jenis ya, jenis-jenis email. Di sini kita mengenal beberapa jenis. Jadi ada yang disebut dengan POP-mail atau Post Office Protocol. Itu adalah protokol email yang bisa dikatakan awal ya. Protokol pada saat email ditemukan itu langsung dibangun standar penerimaan dan pengiriman email, yaitu disebut dengan istilah POP-mail ya. POP-mail itu terdiri dari protokol untuk menerima dan untuk mengirim ya. Kalau untuk mengirimnya SMTP, lalu untuk menerimanya POP-mail. POP3 ya, POP3. Nah, terus ada jenis lain IMAP mail ya, IMAP mail. Nah, IMAP mail ini merupakan teknologi yang lebih baru daripada POP-mail ya, punya kelebihan dia bisa menghemat ruang penyimpanan misalnya di laptop atau di handphone ya. Karena kalau IMAP tidak semua pesan itu di-download. Dia hanya misalnya menampilkan subjeknya saja. Begitu kita buka baru kita mendownload. Kalau ada ribuan berarti kotak surat kita nggak cepat penuh ya. Nah, kalau POP-mail itu di-download semua. Setiap pesan yang masuk langsung disimpan di lokal. Tapi keuntungannya pada saat perangkat kita tidak terhubung ke internet, pesan-pesan itu ada, bisa kita buka ya kalau yang POP-mail. Nah, ada lagi webmail ya. Webmail itu email yang dibuka di browser. Nah, webmail itu juga beda ya dengan POP-mail dan email. Jadi kalau POP-mail dan IMAP itu biasanya membutuhkan aplikasi khusus, bukannya browser. Ya. Seperti misalnya aplikasi Outlook ya dari Microsoft, Outlook Express ya, atau Thunderbird, Evolution ya, itu aplikasi-aplikasi mail client. Jadi aplikasi yang khusus untuk menerima dan mengirim email. Kalau di Windows itu atau di Linux disebutnya aplikasi desktop ya. Jadi tidak dibuka di browser begitu. Kalau menggunakan aplikasi khusus itu fiturnya lebih banyak dan lebih lengkap biasanya. Tapi teknologi email di web juga sekarang sudah berkembang sangat baik sehingga semakin menggeser orang dalam menggunakan aplikasi POP-mail atau IMAP mail. Nah, kemudian kalau webmail itu apa aja contohnya? Banyak ya, biasanya yang free. Ada Google Mail yang kemarin kita praktekkan dan kamu sudah mengerjakan tugasnya ya, membuat dan mengirim email ke Bapak. Makasih ya yang sudah mengumpulkan. Kalian memang siswa Belgia yang sangat hebat dan melek teknologi ya. Hargai itu. Terus ada Yahoo Mail ya, ada Yahoo Mail. Udah agak jarang penggunaannya, tapi dia ada lebih dulu daripada Google Mail. Nah, kemudian banyak ya, ada Hotmail, bahkan Telkom juga, Telkom Indonesia itu juga menyediakan layanan web mail. Tapi semakin kurang populer karena sekarang sudah dimonopoli oleh Google ya, mail free yang free itu. Tapi kalau mail yang memiliki domain khusus seperti misalnya email pemerintahan itu tetap dibutuhkan ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mailing list ya, disingkat milis. Tapi sekarang udah jarang ya. Ini semacam kelompok email ya, kelompok-kelompok email yang memiliki kesamaan interest atau minat ya. Kesamaan minat. Saya orang yang suka olahraga bikin mailing list olahraga. Orang yang suka politik
bikin mailing list politik. Orang yang suka gosip, bikin mailing list gosip. Jadi dengan memanfaatkan email, mereka berbagi informasi, ya, berbagi informasi. Jadi semacam membangun komunitas dengan memanfaatkan protokol email. Dulu ini sangat populer ya, terutama waktu di era, kalau di Indonesia ya, di era reformasi awal ya. Reformasi awal itu bermunculan mailing list politik ya waktu itu yang istilahnya membagi informasi yang bahkan lebih lengkap ya dan lebih berani dibandingkan informasi yang ada di media umum seperti koran, TV ya. Jadi itulah yang membuat akhirnya masyarakat menjadi sangat kritis dan menimbulkan gejolak politik ya, sehingga timbul gerakan reformasi. Itu salah satu kontributornya adalah dunia IT atau di bidang pendistribusian informasi yang lebih bebas ya dan sulit untuk disensor pada era Orde Baru. Nah, kemudian ada mail forwarding ya. Mail forwarding itu jasa semacam penyaluran email. Jadi kalau kita punya beberapa email itu bisa di-forward ke satu alamat saja. Misalnya, jadi simpel ya. Nah, itu adalah dengan memanfaatkan mail forwarding. Kita kan biasanya bikin email di Google, bikin email di Yahoo, terus punya email di apa lagi? Ya, di kantor kita, di sekolah kita gitu. Banyak ya. Nah, kita bisa menggunakan teknologi mail forwarding untuk memasukkan ke dalam satu alamat saja misalnya. Nah, itu jenis-jenis email. Nah, layanan email itu sebenarnya biarpun jenisnya macam-macam, istilahnya macam-macam ya. Sebenarnya ada dua aja yang disebut dengan mail server dan mail client ya. Mail server itu adalah komputer yang memberi layanan email. Jadi kayak kantor posnya. Jadi surat masuk ke mail server. Surat keluar itu melalui juga mail server. Nah, sedangkan mail client itu adalah aplikasi yang diinstal di pengguna akhir yang menggunakan email. Jadi bisa di browser, bisa menggunakan aplikasi desktop seperti Evolution, Thunderbird, ya atau Outlook gitu. Nah, sedangkan kalau mail server itu adalah aplikasi yang khusus dibuat untuk melayani kebutuhan mengirim dan menerima email. Jadi seperti Google itu dia punya mail servernya sendiri, katakanlah secara logika satu mail server, tapi secara fisik komputernya sih banyak ya. Tapi nama domainnya semuanya gmail.com ya, @gmail.com. Jadi network ID-nya sama. Nah, untuk host ID itu ya harus beda setiap pengguna ya. Kalau ada yang sama nanti bisa masuk ke dua kotak surat ya. Jadi itulah teknologi email yang sudah berkembang sampai sekarang. Jadi Bapak harap kalian mengupdate kemampuan, jadi jangan hanya sekedar bisa ya. Jadi email itu jangan disepelekan. Jadi setiap layanan di bidang teknologi informasi ya itu sebenarnya menyimpan manfaat yang besar ya, sangat besar. Kalau kita mengeksplorasi secara mendalam ya, sehingga kebutuhan kita dalam bersosialisasi, berkomunikasi, belajar ya, dan
semua kebutuhan lain ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, misalnya untuk berobat, untuk mulai usaha, ya, untuk melamar pekerjaan, gitu, melanjutkan kuliah. Nah, itu bisa bisa kita jalankan dengan lancar, ya, jangan sampai terhambat karena ketidaktahuan kita atau kekurang pahaman terhadap teknologi, terutama email. Jadi Bapak rasa ada banyak hal lain yang berkaitan dengan email yang mungkin belum Bapak terangkan, atau mungkin sebenarnya kalian lebih tahu ya dalam beberapa hal. Jadi jangan eh, berhenti ya untuk terus mengeksplorasi. Jangan hanya fokus ke satu aspek saja, seperti misalnya main game, ya bukan nggak boleh, ya, tapi kalau kita terlalu excited terhadap suatu kegiatan dan mengabaikan hal-hal lain yang mungkin sebenarnya penting, itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi siapkan diri kalian ya, karena sebentar lagi kita akan ada penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan memperoleh nilai yang terbaik. Bapak cukupkan materi tentang istilah-istilah email. Sampai ketemu di materi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.